Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di sini semua ciptaan Allah yang lahir di dunia mempunyai hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu sia-sia belaka tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya. Di bawah ini beberapa hikmah iman kepada hari akhir ya. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Jadi mengharapkan keselamatan darinya ya. Kemudian yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apabila melaksanakannya. Yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Oke, jadi di situ tadi ada 6 hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian di situ, setelah mempelajari ini, kita harus bisa menerapkan perilaku mulia, yaitu perilaku mulia yang bisa diterapkan, yaitu menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Nah, jadi setiap apa yang kita kerjakan harus berpedoman pada Quran dan hadis. Kalau kita banyak-banyak belajar Al-Quran, pelajari artinya, kemudian amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Jadi di dunia ini kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh takabur. Ingat kebesaran Allah. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Berarti amal-amal yang baik saja yang kita kerjakan. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlak karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Nah, ini juga akhlak karimah ini berarti kita harus rendah hati. Rendah hati berarti tidak boleh sombong. Mawas diri berarti lebih hati-hati ketika kita mengambil suatu keputusan. Ketika kita mau melangkah harus hati-hati. Kemudian yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi kita dalam hidup ini selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, sholat 5 waktu itu wajib, sehingga tidak boleh kita tinggalkan. Ada alarm yang berbunyi. Subuh terdengar suara azan, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada alarmnya. Jadi azan itu tidak pernah terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain, karena belahan bumi ini kan sangat besar ya. Jadi ada waktunya berbeda-beda, sehingga azan itu tidak akan pernah terputus. Kemudian ibadah sosial berarti kita harus
menjaga silaturahmi sesama manusia. Urusan manusia dengan manusia harus saling bermanfaat untuk sesama. Kemudian yang terakhir, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Jadi di dunia ini tidak ada orang bodoh, adanya semua orang itu cerdas. Tinggal kita melihat kecerdasan itu ada di mana. Ada yang di pelajaran matematika atau hitungannya dia cerdas, ada yang seninya yang lebih cerdas. Jadi semua orang itu cerdas. Nah, tinggal bagaimana kita melawan rasa malas itu sendiri. Oke, bab 1 kita sudah selesai. Jadi kita bisa simpulkan itu ada di rangkuman, yaitu hari akhir, yaitu hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Jadi ada balasannya nanti. Amal perbuatan baik ada balasannya, amal perbuatan buruk pun ada balasannya. Sehingga perbanyaklah amal-amal yang baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, iman pada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal, abadi di akhir kelak. Jadi hidup yang kekal itu bukan di dunia, melainkan di akhirat. Kemudian kesimpulan berikutnya, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka ya. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kemarin kita sudah pelajari ya, dari Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, balasan amal baik surga dan balasan amal buruk yaitu neraka. Perbanyak amal baik ya, supaya kita semua berkumpul di surga. Amin. Kemudian yang keempat, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat semua makhluk pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian, sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Nah, ini ya dijelaskan. Hidup di dunia hanya sementara saja. Jadi perbanyak amal baik, bersikap dan menjalani hidup harus penuh kehati-hatian, harus hati-hati. Kemudian sikap dan perilaku juga harus sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang terakhir, mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasanya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki dan penyakit hati lainnya. Oke ya. Jadi tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh egois, dengki, kemudian penyakit hati lainnya ya. Jadi kalau kita misalnya melihat teman punya sesuatu, tidak boleh iri atau dengki. Kita harus, kalau ingin memiliki sesuatu ya kita harus berusaha. Seperti itu ya anak-anakku. Karena bab ini sudah selesai hari ini.